Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan yaitu artikel yang sudah saya susun untuk acara Konferensi Perpustakaan Digital tahun 2022. Namun sebelumnya saya mohon maaf karena tidak bisa hadir langsung di dalam acara Konferensi Perpustakaan Digital tahun 2022. Baik, langsung saja, yang mana artikel yang saya susun ini berjudul Kepo PBJ, Wujud Inovasi e-Library dalam Ilmu Pengadaan Pemerintah Menuju Produktivitas Kinerja. Izinkan saya perkenalkan diri, nama saya Dewa Kadek Darmada, saya dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tepatnya dari Kantor Wilayah Nusa Tenggara Barat. Baik Bapak Ibu, langsung saja. Adapun yang melatar belakangi di mana dibuatnya suatu inovasi Kepo PBJ ini. Nah, kita tahu bahwa salah satu tujuan dari pembukaan yang sudah tertera dalam pembukaan UUD 1945 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, mencerdaskan kehidupan bangsa ini salah satunya dapat kita lalui ataupun dapat kita laksanakan lewat keberadaan perpustakaan tersebut. Nah, perpustakaan terus mengalami perkembangan seperti yang kita lihat bahwa perpustakaan ini selalu berkembang. Yang dulunya bersifat konvensional, yaitu dalam satu ruangan, kini seiring dengan berkembangnya teknologi sudah semakin berkembang dengan memanfaatkan digitalisasi. Nah, instansi pemerintah sebagai pelayan publik ataupun public sector terus didorong oleh pemerintah untuk selalu berkinerja semaksimal mungkin dalam memberikan pelayanan dan tentunya sebagai insan yang berinovasi sesuai dengan prinsip berakhlak. Nah, terkait dengan hal tersebut, saya membuat suatu aplikasi yang tentunya aplikasi ini merupakan aplikasinya Kepo PBJ, aplikasinya para pejabat pengadaan yang bernama Kepo PBJ. Nah, apa sih tujuan yang ingin saya peroleh dari dibuatnya aplikasi ini? Tentunya aplikasi e-library bagi para pejabat pengadaan untuk literasi. Karena saya tahu bahwa para pejabat pengadaan ini sangat sulit untuk mencari informasi, referensi terkait peraturan, SOP, modul dokumen kerja yang kini bisa dilakukan ataupun diakses lewat suatu genggaman yaitu handphone. Nah, tentunya ini akan berdampak pada optimalisasi kinerja para pejabat pengadaan. Kenapa demikian? Karena ada dua keuntungan yang diperoleh, yaitu kemudahan dan value for money. Kemudahan yang dimaksud adalah mudah diaplikasikan dan bisa diakses dimanapun dan kapanpun. Sedangkan value for money di sini adalah menciptakan efisiensi, efektivitas, dan ekonomis. Nah, dari dua keuntungan ini maka akan dapat berdampak pada produktivitas kinerja dan mendukung gerakan digitalisasi. Nah, terkait dengan metode penulisan, nah di sini saya menggunakan desain penulisan pendekatan kualitatif imperatif, yaitu di mana saya mendapatkan data ataupun data yang saya peroleh itu saya berikan argumen sedemikian rupa sehingga apa ide yang saya sampaikan lewat suatu prototipe yaitu aplikasi Kepo PBJ ini dapat terrealisasi. Nah, teknik pengumpulan datanya pun secara interpretasi dan studi dokumen. Sedangkan teknik analisa datanya yaitu deskriptif kualitatif dengan memberikan argumen dari data yang diperoleh. Nah, tentunya dari teknik tersebut ada rancangan yang bisa saya tampilkan, yaitu di mana case-nya di lapangan sulitnya mencari referensi bagi para pejabat pengadaan. Tentunya solusinya dengan memadukan layanan perpustakaan, dalam hal ini JDIH, dan kecanggihan teknologi, yaitu digitalisasi yang dapat menghasilkan suatu aplikasi yang bernama Kepo PBJ dan berdampak pada produktivitas kinerja para pejabat pengadaan. Nah, adapun hasil analisa dan pembahasan dari artikel ini, yang mana dapat kita lihat bahwa digitalisasi perpustakaan ini dapat kita tinjau atau kita lihat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, antara lain ditandai dengan adanya sebuah disrupsi digital ataupun digital of disruption yang berimbas bagi lembaga perpustakaan. Nah, perpustakaan di era revolusi industri 5.0 ini yang ditandai semakin menjamurnya akses internet dan tren kecerdasan buatan atau artificial intelligence.
Maka dari itu, aplikasi Kepo PBJ sebagai aplikasi e-library untuk para pejabat pengadaan untuk memperoleh referensi menjadi bagian yang memberikan kontribusi positif bagi kinerja pejabat pengadaan. Nah, Kepo PBJ sebagai aplikasi berbasis web Google Sheet dalam mewujudkan konsep e-library yang semakin mudah diakses oleh para pejabat pengadaan. Adapun konsep aplikasi Kepo PBJ ini sebenarnya sangat mudah, yaitu di mana pejabat pengadaan membutuhkan dokumen sumber referensi bacaan ataupun referensi lainnya, peraturan dan dokumen kerja, itu dapat mengakses aplikasi Kepo PBJ. Nah, dalam aplikasi Kepo PBJ ini ada 4 fitur yang saya tampilkan yang terkait dengan e-library, yaitu ada peraturan, modul dokumen pemilihan atau MDP, pengembangan SDM, dan standar operasional prosedur. Selanjutnya, dalam konsep ini saya juga akan memberikan pembahasan terkait fitur tersebut, yaitu ada peraturan. Dalam menu ini, para pejabat pengadaan bisa memperoleh peraturan dan ketentuan terbaru sebagai referensi dan sumber bacaan dalam melaksanakan tugasnya. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan bahwa peraturan selalu mengalami perubahan dan selalu up to date. Begitu juga dengan modul dokumen. Nah, ini merupakan kertas kerja yang menjadi alat ataupun sebagai main user ataupun leading sektornya para pejabat pengadaan dalam membuat laporan dan memproses pengadaan barang jasa yang ada. Nah, MDP ini pun selalu mengalami perubahan. Dokumen ini sangat perlu dipahami oleh pejabat pengadaan. Selanjutnya, pengembangan SDM. Nah, terkhusus untuk pengembangan SDM ini membuat berbagai aturan dan ketentuan mengenai angka kredit, kenaikan jenjang, prosedur lain yang berhubungan dengan SDM. Yang terakhir adalah SOP. SOP ini membuat berbagai standar prosedur kerja, mulai dari alur, konsep, dan mitigasi risiko yang harus dipahami oleh para pejabat pengadaan. Nah, selain itu juga, di sini saya akan memaparkan sedikit, yaitu terkait dengan apa sih efektivitasnya dari aplikasi ini. Ada 3 aspek yang dapat kita lihat, yaitu ada aspek objek, input, dan aktivitas. Aspek objeknya ini, sebelum adanya Kepo PBJ, para pejabat pengadaan malas untuk membaca ke perpustakaan, kantor, atau JDIH. Nah, sesudah adanya Kepo PBJ, para pejabat pengadaan lebih tertarik untuk memanfaatkan fitur-fitur seperti e-book, e-law, dan e-dokumen yang tersedia. Aspek inputnya tentunya sebelumnya kurang inovatifnya para pengelola pustakaan. Sistemnya sangat manual, SDM pejabat pengadaan kurang update terhadap ketentuan terbaru. Nah, sesudahnya lebih inovatif, sistemnya juga berbasis teknologi, dan SDM pejabat pengadaan semakin update terhadap ketentuan yang sudah ada. Aspek aktivitasnya sebelumnya terbatas sumber referensi yang hanya ada di perpustakaan. Nah, sesudah ada Kepo PBJ, kini semua sumber referensi dari para pejabat pengadaan tersedia dalam satu genggaman dan real time. Nah, terkait hal tersebut, yang menjadi kesimpulan dari artikel saya ini bahwa Kepo PBJ sebagai wujud e-library telah memberikan kemudahan bagi para pejabat pengadaan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang tentunya berdampak pada pelayanan kepada masyarakat. Aplikasi Kepo PBJ sebagai wujud inovasi dalam meningkatkan minat baca para pegawai pemerintahan, khususnya para pejabat pengadaan, untuk mendapatkan sumber informasi, referensi, dan dokumen kerja untuk mendukung kinerjanya. Indikator efektivitas ini dapat dilihat dari aspek objek, aspek input, dan aspek aktivitas. Nah, saran yang bisa saya berikan yaitu diharapkan aplikasi Kepo PBJ ini bisa dikembangkan untuk mewadahi semua kebutuhan pegawai secara umum, sehingga semua referensi, sumber bacaan, dan ketentuan yang ada tersedia dalam satu wadah yang terintegrasi atau integrate one-stop service. Selain itu, diharapkan dengan aplikasi Kepo PBJ ini, selain mendukung program mewujudkan konsep e-library, tetapi juga bermanfaat dalam pengembangan pengetahuan dan wawasan para pegawai. Baik demikian Bapak Ibu yang hadir dalam konferensi Perpustakaan Digital tahun 2022 ini, paparan terkait dengan artikel saya mengenai aplikasi Kepo PBJ ini. Nah, selanjutnya saya akan mendemonstrasikan seperti apa sih itu aplikasi Kepo PBJ ini. Pertama, kita bisa masuk di linknya, yaitu di SAD/Kepo PBJ. Nah, ini adalah tampilan awal ataupun dashboard dari Kepo PBJ. Itu ada beberapa fitur, ada home, about, dan menu. Untuk di home, ini adalah dashboard seperti biasa pada suatu aplikasi sheet. Itu ada juga saya menampilkan di sini adalah Google Map dari kantor kami.
Selanjutnya about. Nah, di about ini adalah terkait deskripsi singkat apa sih itu Kepo PBJ. Nah, Kepo PBJ atau disingkat dari Knowing Every Particular Object PBJ merupakan aplikasi untuk mendownload segala serba-serbi dari informasi, peraturan, dokumen, kertas kerja yang berkaitan dengan fungsional pengadaan barang dan jasa pemerintah. Jadi di sini ada deskripsi singkat. Nah, lanjut ke menu. Nah, inilah fitur menu yaitu yang ada di Kepo PBJ. Sebenarnya ada 6, yaitu ada sampai pengajuan POKMIL dan update data pengadaan. Namun saya hanya menyampaikan 4 saja yang sesuai dengan konsep dari e-library. Ada peraturan, MDP, pengembangan SDM, dan SOP. Baik, kita buka pengaturan. Nah, di peraturan ini, para pejabat pengadaan dapat mengakses peraturan-peraturan yang dia inginkan ataupun yang dibutuhkan. Tentunya peraturan yang berkaitan dengan kinerjanya. Ada konsolidasi Perpres karena di sini merupakan dasar peraturan kita sebagai fungsional pengadaan, yaitu adalah peraturan presiden, ada peraturan lembaga kebijakan pengadaan barang dan jasa, serta ada peraturan lain yang sesuai ataupun yang mendukung dari pekerjaan para pejabat pengadaan. Misalnya saja para pejabat pengadaan ingin mencari Perpres yang terbaru, bisa mengklik link ini. Nah, ketika sudah mengklik itu, kita akan diarahkan ke menu e-book yang bisa kita baca secara langsung ataupun bisa kita download, seperti itu. Nah, setelah peraturan, kita ke modul dokumen pengadaan. Nah, modul dokumen pengadaan ini merupakan kalau dibilang sebagai tupoksi kerjanya ataupun sebagai dasarnya atau pegangan pentingnya bagi para fungsional pengadaan barang dan jasa. Nah, mungkin Bapak Ibu yang di sini ada Bapak Ibu dari pengelola pengadaan barang dan jasa akan mengenal ada pekerjaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa lainnya, dan jasa konsultasi. Nah, semua ini memiliki dokumen yang berbeda-beda, memiliki format dokumen yang berbeda. Misalnya saja kita ada pengadaan barang, laptop lah contohnya seperti itu. Nah, di sini ada dokumen di barang itu sendiri seperti apa sih untuk penyusunan spek dan HPS dan yang lainnya. Nah, inilah contohnya. Misalnya ada penyusunan spesifikasi teknis barang itu seperti apa. Ini di sini ada formatnya, jadi Bapak Ibu bisa mendownload dan bisa langsung merevisi atau mengubahnya langsung. Terus proses PL-nya, pengadaan langsungnya seperti apa, di sini juga ada. Contoh SPK-nya kalau itu menggunakan kontrak surat perintah kerja atau mungkin kwitansi seperti itu. Jadi semuanya ada di sini. Baik, kita lanjut ke pengembangan SDM. Nah, terkait pengembangan SDM ini di sini sudah ada yaitu beberapa fitur juga ada di Klat PBJ, ujian kompetensi atau UKOM, dan karir. Nah, di sini para pejabat pengadaan juga akan mendapatkan informasi terkait pengembangan SDM-nya. Misalnya, terkait informasi ujian kompetensi, itu bisa mengklik ini. Nah, di sini akan tampil pengumuman terkait pembukaan ujian kompetensi, seperti itu. Jadi, para pejabat pengadaan akan mengetahui informasi-informasi update mengenai pengembangan SDM. Baik, langsung kita yang terakhir adalah SOP. Nah, SOP ini merupakan dasar sekaligus landasan kuat bagi para pejabat pengadaan untuk melaksanakan pekerjaan. Tanpa SOP ataupun di luar dari SOP justru akan menjadi bumerang, karena fungsional pengadaan barang dan jasa ini seperti yang sudah saya sampaikan tadi merupakan suatu jabatan yang sangat riskan dan berisiko tinggi. Jadi di sini semua ada standar operasional prosedur. Misalnya saja bisa kita melihat di sini adalah bagaimana sih SOP-nya untuk melaksanakan e-purchasing atau pembelian secara elektronik, atau SOP pengadaan langsung seperti apa, atau SOP swaklola seperti apa, tender cepat seperti apa. Jadi bisa kita lihat alurnya, standar operasionalnya. Baik Bapak Ibu, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan ataupun paparkan terkait dengan aplikasi Kepo PBJ ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat tidak hanya bagi para fungsional pengadaan barang dan jasa, tetapi juga bagi jabatan lain
yang tentunya bisa mengambil makna manfaat dari keberadaan Kepo PBBJ ini. Dan saya harapkan Kepo PBBJ ini tidak hanya digunakan dalam instansi saya saja, tetapi bagaimana bisa dikembangkan ataupun direplikasi oleh instansi lain yang tentunya akan mendukung digitalisasi dalam literasi, yaitu pengembangan e-library yang semakin bagus dan baik ke depannya. Mungkin demikian Bapak Ibu, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.